Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya dosen di program studi S1 Rekayasa Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi. Nama mata kuliahnya adalah Dasar Sistem Telekomunikasi dengan kode mata kuliah TE 124 408. Nah, mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi ini terdiri dari 2 SKS untuk teori dan 1 SKS praktikum. Baik, untuk deskripsi singkat mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi ini membahas tentang konsep dasar sistem telekomunikasi secara umum. Bagian awal mempelajari komponen dasar, klasifikasi sistem, jenis sinyal informasi, jenis media transmisi, dan berbagai macam teknik modulasi. Pada sistem nirkabel atau wireless, membahas klasifikasi spektrum frekuensi radio dan propagasi, serta fungsi antena dan satelit. Untuk memberi gambaran komunikasi suara, diperkenalkan sistem telepon, traffic airline, dan teknik multiplexing. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah teknik elektro terkait dengan sistem komunikasi analog dan sistem komunikasi digital. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah teknik elektro terkait dengan modulasi analog, AM, PM, FM, dan modulasi digital. Untuk indikator capaian pembelajaran sub CPMK yang pertama itu komponen dasar, klasifikasi sistem dan sejarah telekomunikasi. Kemudian yang kedua sumber informasi, konsep frekuensi dan bandwidth, serta jenis pengkodean sinyal informasi. Yang ketiga, media transmisi dan karakteristiknya. Yang keempat adalah teknik modulasi. Yang kelima, spektrum frekuensi dan propagasi gelombang radio. Yang keenam, sistem telepon dan traffic airline. Yang ketujuh adalah teknik multiplexing. Dan yang kedelapan, gangguan dan performansi sistem telekomunikasi. Untuk strategi pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, kemudian juga dilakukan dengan case study atau studi kasus. Selamat menyaksikan video pembelajaran Dasar Sistem Telekomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin saya akan mereview terlebih dahulu kira-kira materi yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu itu apa adik-adik masih ingat atau sudah lupa. Nah, yang pertama di pertemuan minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang konsep dasar sistem telekomunikasi. Kira-kira ada yang masih ingat gak? Atau ada yang bisa menjawab apa saja komponen sistem telekomunikasi? Saya, Ibu. Silakan Mas Adi. Baik, untuk komponen utama dari dasar sistem telekomunikasi ada 3. Yang pertama dimulai dari transmitter, yaitu perangkat pengirim seperti antena pada radio. Yang kedua ada media transmisi, dan yang terakhir ada receiver. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep desibel, gain, dan loss. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik semua bisa mengetahui atau memahami konsep desibel, konsep gain, dan konsep loss, dan bisa menghitung gain dan loss. Nah, baik, untuk lebih memahami tentang konsep desibel, kita bisa melihat ilustrasi di atas. Jadi, ini akan saya gambarkan. Misalkan ya, di sini ada penguat, kemudian di sini ada input dan ada output. Nah, misalnya sinyal yang terbaca di input itu adalah sebesar 1 miliwatt. Kemudian sinyal yang terbaca di output adalah 1 watt. Nah, coba diperhatikan. Jadi sinyal inputnya itu terbaca di pengukur itu sebesar 1 miliwatt. Kemudian sinyal output terbaca di pengukurnya itu, di alat ukurnya itu 1 watt. Nah,
dari gambar di atas kita bisa lihat bahwa pada sistem telekomunikasi ini atau pada sistem ini terjadi penguatan karena inputnya 1 miliwatt sedangkan outputnya 1 watt. Nah, untuk melihatnya kita bisa samakan dulu ininya, samakan dulu satuannya. 1 miliwatt 1 watt sama dengan berapa? Oke, 1000 miliwatt. Nah, jadi bisa kita lihat sinyal inputnya 1 miliwatt, kemudian sinyal output sebesar 1000 miliwatt. Berarti terjadi penguatan sebesar 1000 kali penguatan. Nah, dalam sistem telekomunikasi, penguatan 1000 kali penguatan ini bisa dituliskan lebih simpel dalam desibel. Nah, bisa kita tuliskan gain dalam desibel sama dengan 10 log P yang lebih besar. P yang lebih besar di sini yang mana? Berarti P out. P out per P in. Maka bisa kita tuliskan 10 log P outnya berapa? 1000 dibagi dengan 1. Maka didapatkan 10 log dari 1000, 10 dikali log 10 pangkat 3. Maka 10 dikali 3. Jadi log 1000 sama dengan 3. Maka didapatkan 30 dB. Jadi yang tadinya kita tuliskan 1000 kali penguatan, maka bisa ditulis lebih simpel dengan 30 dB. Kan kalau misalnya penguatannya 10.000 kali atau 1 juta kali atau 100 juta kali kan repot ya menulisnya. Maka kita bisa tulis dalam bentuk dB. Nah, inilah penguatan, inilah yang 1000 kali ini yang disebut dengan gain. Jadi gain adalah penguatan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi perlu diingat ya, untuk perhitungannya itu adalah 10 log P yang lebih besar dibagi dengan P yang lebih kecil. Jadi di sini P out per P input. Silakan bisa sambil dicatat. Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi dalam sistem telekomunikasi kita akan sering bertemu dengan yang namanya gain dan loss. Gain adalah penguatan dan loss adalah redaman. Kalau tadi kita sudah melihat contoh dari perhitungan gain, maka sekarang kita akan menghitung loss. Oke, coba diperhatikan di atas. Ini adalah gambar sistem telekomunikasi, di mana di sini ada sisi TX dan sisi RX. Di mana TX ini adalah transmitter, kemudian RX adalah receiver. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sistem telekomunikasi ini menggunakan radio link, di mana di sini P inputnya atau D inputnya adalah sebesar 1 watt, kemudian P2-nya atau P outputnya sebesar 0,1 miliwatt. Jadi bisa sambil dicatat ya, sambil digambar. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menghitung berapa nilai loss atau redaman yang terjadi. Jadi dengan melihat nilai P input dengan P outputnya, kita bisa melihat bahwa ini terjadi redaman atau loss. Kita bisa hitung loss dalam dB ya, sama dengan 10 log P yang lebih besar. P yang lebih besar apa? P input per P out. Nah, sebelum kita hitung, kita samakan dulu nilai P1 dan P2-nya. Berapa P1-nya? Berapa miliwatt? Berarti bisa ditulis 10 log 1000 dibagi dengan 0,1 miliwatt. Sama dengan 10 log berapa? 1000 bagi 0,1. 10 pangkat 4 atau 10.000. Sama dengan 10 log 10 pangkat 4. Log 10 pangkat 4 berapa? 4 ya. Berarti 10 kali 4 sama dengan 40 dB. Jadi sistem telekomunikasi ini bisa dinyatakan bahwa mengalami loss sebesar 40 dB. Nah, tadi sudah kita pelajari konsep desibel, gain dan loss. Gain di mana gain itu adalah penguatan, loss adalah redaman. Nah, sekarang kita lanjut ke
level daya. Nah, kalau sebelumnya kita belajar gain itu satuannya dB, kemudian loss juga satuannya juga dB. Nah, bagaimana dengan level daya? Nah, sebenarnya level daya di sini tidak menggambarkan daya yang sebenarnya. Makanya kita perlu mengubah nilainya itu ke dalam dBm atau dB watt. Jadi untuk daya kita gunakan dBm dan dB watt. Jadi kita ubah nilai dayanya itu ke dalam dB watt atau ke dalam dBm. Pertama dB watt, P dB watt sama dengan 10 log P dalam satuan watt dibagi dengan 1 watt. Atau kita ubah ke dalam dBm sama dengan 10 log P miliwatt per 1 miliwatt. Jadi ini rumus untuk mencari atau mengubah nilai daya ke dalam dBm atau dB watt. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu, itu 0,1 miliampere dari miliwatt dari mana ya Bu? Maksudnya ini Mbak, 1 miliwatt dengan 1 watt. Iya Bu. Jadi misalnya yang ingin kalian konversi dalam bentuk watt, maka dibagi dengan 1 watt. Kalau misalnya yang ingin dikonversi dalam bentuk miliwatt, maka per 1 miliwatt. Ya. Jadi kalau yang kita cari dB watt dibagi 1 watt, yang dicari dBm dibagi dengan 1 miliwatt. Oke, jelas sampai Jelas. sini? Jadi ini ada pengirim dan memiliki nilai daya sebesar misalkan 10 miliwatt ya. Nah, sekarang coba kalian konversi nilai dayanya ini ke dalam dB watt dan dBm. Coba dikonversi. Jadi P dB watt sama dengan 10 log. Ini berapa kalau diubah ke watt? 10 pangkat min 2 watt. Berarti sama dengan 10 pangkat min 2 watt dibagi dengan 1 watt. Maka hasilnya sama dengan 10 log 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2. Log 10 pangkat min 2 berapa? 10 dikali min 2 ya. Berarti hasilnya sama dengan 20 dB watt. Nah, bagaimana dengan dBm? Jadi sama halnya dengan yang tadi ya. Untuk mengubahnya ke dalam dBm, tinggal kalian masukkan nilainya dalam miliwatt. Ini sama dengan 10 log, karena tadi nilainya sudah miliwatt, langsung tuliskan 10 miliwatt dibagi 1 miliwatt sama dengan 10 log 10 log 10 berapa? Log 10 sama dengan 1, maka didapatkan hasilnya adalah 10 dBm. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai daya di pengirim PTX 10 miliwatt setara dengan min 20 dB watt dan 10 dBm. Dan ingat bahwa nilai referensi yang kita gunakan tergantung berapa atau satuan apa yang kita gunakan ya. Kalau misalnya watt dibagi 1 watt, miliwatt dibagi 1 miliwatt. Oke, silakan dicatat dulu. Kita tadi sudah pelajari tentang mulai dari konsep desibel, konsep gain, konsep loss, dan juga sudah mengerjakan beberapa contoh soal. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal di LMS IFTIK ya. LMS IFTIK sudah saya masukkan di LMS, nanti tinggal kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan paling lambat minggu depan. Sudah ada waktunya di situ ya. Jadi tinggal kalian upload nanti dengan ditulis tangan ya, tulis tangan. Kerjakan.
Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai materi konsep loss. Minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya.